Welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Jumpa kembali di channel YouTube saya untuk membahas materi sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Di sini saya sudah sediakan peta konsep terkait dengan materi bab kedua di semester pertama bagi kelas 11. Ya, di sini ada 3 subbab yang akan kita bahas. Yuk kita bahas satu per satu. Sebab yang pertama di sini nanti kita akan membahas mengenai hakikat dari demokrasi. Ada 3 hal yang akan kita bahas: makna demokrasi, klasifikasi demokrasi, dan yang terakhir ada prinsip-prinsip demokrasi. Makna demokrasi itu sendiri bisa kita kaji berdasarkan etimologis dan terminologisnya. Kalau etimologisnya ini terkait dengan asal-usul istilahnya ya, di mana kata demokrasi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani dari kata demos dan kratos atau juga kratein ya. Demos artinya rakyat, kratos artinya kekuasaan atau pemerintahan, sehingga demokrasi itu sendiri diartikan sebagai kekuasaan yang ada di tangan rakyat atau pemerintahan dari rakyat. Lalu dari segi terminologisnya, ini kita menggunakan pendapat dari Abraham Lincoln, di mana pendapatnya itu sudah sangat populer sekali terkait dengan demokrasi. Demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang dimaksud dari kalimat tersebut yakni pemerintahan yang demokrasi diselenggarakan atas dasar mandat yang diberikan dari rakyat oleh sesama rakyat pula, yang kemudian dipilih menjadi wakil rakyat, dan berdasarkan dari mandat tersebut, segala kebijakan yang dibuat harus ditujukan untuk kesejahteraan rakyat atau kepentingan rakyat semata. Lalu yang berikutnya, klasifikasi dari demokrasi. Jadi di sini demokrasi bisa dikategorikan ke dalam 4 hal, yakni berdasarkan pelaksanaannya. Ada demokrasi langsung, tidak langsung. Ada berdasarkan titik perhatiannya, formal, material, gabungan. Ada juga berdasarkan prinsip ideologi yang diterapkannya. Ada demokrasi konstitusional atau istilahnya demokrasi liberal, demokrasi rakyat atau komunis, dan demokrasi Pancasila. Nah, kategori yang terakhir di sini ada berdasarkan hubungan antar alat kelengkapan negaranya atau demokrasi sistem parlementer dan presidensil. Lalu subbab yang kedua di sini ada dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Ada materi dasar hukum demokrasi di Indonesia, prinsip demokrasi di Indonesia, asas demokrasi Pancasila, dan juga periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Ya, jadi penerapan demokrasi di Indonesia ini dibedakan menjadi beberapa periode ya, sampai dengan demokrasi reformasi, yakni eranya tahun 1998 sampai dengan saat ini. Untuk dasar hukum demokrasi di Indonesia, ini dimulai dari Pancasilanya sebagai landasan indil kita atau dasar negaranya kita. Ini kaitannya dengan sila keempat, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini sila keempat ya. Lalu juga dari Undang-Undang Dasar 1945 ini bisa kita tinjau dari pembukaan alinea keempat dan juga diatur pada pasal 1 ayat 2, baik sebelum maupun setelah amandemen Undang-Undang Dasar ini tetap diatur ya, hanya saja dari segi bunyinya sedikit berbeda ya antara yang sebelum dan setelah amandemen. Lalu berdasarkan konstitusi kita yang lainnya, di mana kita pernah menerapkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat maupun Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, di sini kedua-duanya sama-sama membahas mengenai demokrasi di Indonesia ya, yakni di pasal 1 ayat 1 dan 2. Jadi kalau kita kaji berdasarkan konstitusinya kita,
itu menegaskan mengenai pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan yang demokrasi. Lalu yang berikutnya ada prinsip demokrasi di Indonesia, di mana pelaksanaan demokrasi di Indonesia ini haruslah berdasarkan pada dasar negara kita, yakni Pancasila, sehingga penerapannya dalam berbagai bidang, ya, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan HANKAM haruslah merujuk pada Pancasila, ya. Kelima silanya nanti diterjemahkan lebih lanjut. Misalnya, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Itu artinya kan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya harus menghindari hal-hal yang bersifat ateis, ya, atau tidak berdasarkan pada ketuhanan. Lalu juga demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Terus ada juga demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi yang didukung oleh kecerdasan warga negara, demokrasi yang menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan, demokrasi yang menjamin berkembangnya otonomi daerah, demokrasi yang menerapkan konsep negara hukum, demokrasi yang menjamin terselenggaranya peradilan yang bebas, merdeka, dan tidak memihak, demokrasi yang menumbuhkan kesejahteraan rakyat, dan demokrasi yang berkeadilan sosial. Jadi harus berdasarkan dari masing-masing silanya. Untuk asas demokrasi Pancasila itu sendiri, sebagaimana tadi ya dasar hukumnya dari Pancasila sila keempat, maka itu bisa kita telusuri bahwasannya asas dari demokrasi Pancasila ini mengunggulkan pada aspek kerakyatan dan musyawarah untuk mencapai mufakat, ya. Asas kerakyatan itu sendiri berarti asas yang berdasar pada kesadaran terhadap kecintaan kepada rakyat, nasib dan cita-cita rakyat, serta mempunyai sebuah jiwa kerakyatan. Lalu asas musyawarah untuk mencapai mufakat di sini diartikan sebagai asas yang memperhatikan aspirasi dari seluruh rakyat dan melewati forum permusyawaratan untuk pembahasan dalam menyatukan segala macam pendapat dan untuk mencapai mufakat yang dijalankan dengan adanya rasa kasih sayang dan pengorbanan agar mendapatkan kebahagiaan bersama-sama. Ini dari subbab yang kedua, ya. Lalu subbab yang terakhir, ini dokumentasi dari pelaksanaan Pilketos kita pada periode 2019 sampai dengan 2020, ya. Dan ini cuplikan beritanya yang sudah dikutip di majalah sekolah kita, Vmix. Sebab yang ketiga, nantinya kita akan membahas mengenai membangun kehidupan yang demokratis. Jadi harapannya nanti kalian tahu kira-kira pentingnya kehidupan yang demokratis saat ini itu seperti apa, lalu juga perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan yang terakhir lingkungan berbangsa dan bernegara. Karena tidak mungkin nantinya kita bisa mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis bila mana itu semua tidak dimulai dari lingkungan keluarga. Karena ini terkait dengan karakter, ya. Kalau karakter itu kan berarti sikap atau perilaku kita yang sudah biasa kita lakukan jadi sebuah kebiasaan dan nantinya akan mengkarakterisasi diri kita masing-masing. Itu tadi peta konsep terkait dengan materi sistem dan dinamika demokrasi Pancasila, dan selanjutnya akan ditutup oleh Najwa Shihab dan Muhammad Hatta, di mana Najwa Shihab mengatakan bahwasannya demokrasi yang sehat selalu punya tanda kuatnya partisipasi warga negara, ya. Jadi kalau partisipasi warga negaranya pasif, tidak aktif, ya demokrasi tidak mungkin bisa terwujud. Karena seperti pendapatnya Abraham Lincoln tadi, bahwasannya demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian menurut pendapatnya Bung Hatta yang menegaskan bahwa perkembangan politik yang berakhir dengan kekacauan, demokrasi yang berakhir dengan anarki membuka jalan untuk lawannya diktator.
Jadi kalau demokrasi sudah berakhir, yang tidak kita harapkan yakni diktator justru bisa semakin berkembang. Itulah tadi pembahasan mengenai peta konsep kita kali ini. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.